Bismillahirrohmanirrohim. Setitik info kali ini judulnya adalah ayat-ayat perang. Bagaimana memaknainya? Ya ayyuhalladzina amanu qutilu ladzina yalunakum minnal kufari wal yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, bunuhlah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. At-Taubah ayat 123. Beberapa tahun silam telah terjadi pembacokan pada Romo ya, dari gereja yang ada di Sleman ya, di mana pada saat misa tiba-tiba masuk seseorang yang kemudian mengayunkan senjata tajam kepada Romo sehingga Romo tersebut terluka. Pembacok tersebut kemudian ditangkap dan ketika diinterogasi yang bersangkutan mengatakan bahwa dia ya, sang pembacok tersebut itu diinspirasi oleh surat ya, At-Taubah ayat 123 ini. Tentu saja ini mengagetkan ya. Tetapi bisa dipahami dalam konteks bahwa si pembacok tersebut itu tentu menelan mentah-mentah ya, terjemahan ayat yang ada di Al-Quran pada At-Taubah ayat 123 tersebut. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Al-Hajj 3940. Tayangan selanjutnya akan membahas ya, lebih jauh tentang ayat perang ya, dalam tanda petik khususnya surat Al-Hajj ayat 3940 yang dikaitkan dengan fenomena kekerasan sebagaimana gambaran di atas. Ada yang menarik dari apa yang dikemukakan oleh Zahirun Syamsuddin mengacu pada pendapat Az-Zamakhsyari tentang kategorisasi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Hal ini dikaitkan dengan konsep jihad. Sudah lazim dipahami bahwa ayat muhkamat adalah ayat yang jelas maksudnya. Sebaliknya, ayat mutasyabihat adalah ayat yang artinya itu tersamar. Sejauh ini memang tidak ada kesepakatan bulat dari para ulama mana saja ayat-ayat dalam Al-Quran yang tergolong sebagai ayat muhkamat dan mana saja yang tergolong ayat mutasyabihat. Bahkan ada beberapa juga yang menolak kategorisasi tersebut meski secara eksplisit Al-Quran menyebutkan tentang itu. Pada umumnya, para ulama bersepakat bahwa intisari ajaran Islam adalah kedamaian, di mana kata Islam itu sendiri berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman,
masdarnya islaman, yang artinya berserah diri. Dengan nada yang sama, Syahirun Syamsuddin menyatakan bahwa salah satu tujuan utama agama Islam adalah mewujudkan kedamaian bagi manusia. Sehingga kata damai atau salam atau silm dalam bahasa Arab terkait erat dengan kata Islam. Demikian pula Nabi Muhammad diutus ke muka bumi dalam rangka menebarkan kebahagiaan, kedamaian sehingga menjadi rahmat bagi manusia dan seluruh alam. Di sini dapat dikatakan bahwa pencapaian rasa tenang, kedamaian, dan kebahagiaan merupakan ide moral dari ajaran Islam, yang artinya juga ide moral Al-Quran. Mengingat ide moral atau pesan moral Al-Quran adalah keselamatan dan perdamaian umat manusia, serta kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam rangka membawa rahmat bagi alam semesta, maka Syahirun berpendapat bahwa ayat-ayat damai sudah seharusnya menaungi ayat-ayat perang. Dengan kata lain, ayat-ayat damai dimasukkan dalam kategori ayat muhkamat yang maknanya jelas, sedangkan ayat-ayat perang dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat, di mana maknanya tersamar atau tersembunyi. Tentu saja ini pendapat yang cukup revolusioner, karena konsekuensinya adalah ayat-ayat perang tidak boleh dipahami secara letterlek atau apa adanya, melainkan harus dimaknai berdasarkan konteksnya. Ayat perang dalam Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Hajj ayat 39-40. Ayat tersebut turun di Madinah pasca Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya diusir dari Makkah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum mukmin untuk berperang ketika mereka dianiaya. Menurut Syahirun, ayat tersebut diturunkan setelah tidak ada lagi cara lain untuk mengatasi penindasan kaum musyrikin Mekah. Berbagai upaya untuk menghindari peperangan seperti memaafkan, bersabar, melakukan negosiasi dan lainnya telah dilakukan berkali-kali oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kaum musyrikin tetap saja menindas. Dalam keadaan seperti itu, maka perang adalah pilihan terakhir. Dalam konteks ini, sebagai contoh juga adalah ketika kaum pribumi di Nusantara ini dulu dijajah oleh kolonial Belanda, di mana Belanda itu menindas rakyat Nusantara, maka perang adalah suatu keniscayaan atau kewajiban. Demikian pula dalam konteks saat ini di mana rakyat Palestina dijajah, ditindas oleh pemerintah Israel, maka sudah merupakan keharusan atau kewajiban bagi rakyat Palestina untuk memerangi, mengangkat senjata melawan pemerintah Israel atau tentara Israel. Demikian pula umat Muslim sedunia sudah wajarnya juga membantu Palestina untuk melawan Israel. Dengan menggunakan metode tafsir
makna kumaksa, Sahiron melakukan analisis linguistik dengan menganalisis kata udhina. Menurutnya, kata udhina di sini menunjukkan bahwa jihad dalam arti perang sifatnya itu diizinkan atau diperbolehkan setelah jalan damai tidak dapat ditempuh. Dalam ayat tersebut, yakni Al-Hajj ayat 39-40, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya diusir dari Makkah karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa di Mekah waktu itu tidak ada kebebasan dalam beragama. Selanjutnya, dengan tinjauan intertekstualitas serta analisis konteks historis ayat, Sahiron Samsudin menyimpulkan pesan utama atau maghza dari surat Al-Hajj ayat 39-40 adalah sebagai berikut. Adapun pesan utama atau maghza surat Al-Hajj ayat 39-40 adalah pertama, penghapusan penindasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci penindasan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan orang yang tertindas untuk memberikan perlawanan. Kedua, penegakan kebebasan beragama. Alasan orang musyrikin mengusir dan menindas adalah karena Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan tidak adanya kebebasan beragama di Mekah pada waktu itu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kaum mukminin untuk berperang. Ketiga, pesan utama atau maghza surat Al-Hajj 3940 adalah penegakan perdamaian. Peperangan adalah pilihan terakhir. Selama manusia masih bisa bermusyawarah, bernegosiasi, berkompromi, maka perang tidak boleh dilakukan. Peristiwa pembacoan terhadap Romo dari gereja yang ada di Sleman, Yogyakarta, sebagaimana ulasan sebelumnya, itu menggambarkan bahwa pelaku tindak radikalisme dalam keagamaan itu sering karena yang bersangkutan itu menelan mentah-mentah ya, terjemahan Al-Quran ya. Terjemahannya bilang seperti itu, kemudian secara letterlek dia mengartikannya sebagaimana tertuang atau apa yang dibaca ya. Ini berbahaya ya, karena sebenarnya untuk memahami ayat Al-Quran itu diperlukan metodologi yang tepat ya, sedemikian sehingga akan diperoleh makna yang tepat pula. Secara umum metodologi pemahaman ayat Al-Quran ya, itu pertama adalah memahami aspek kebahasaan atau bahasa. Kita ketahui bahasa itu bisa jadi mengalami pergeseran makna dalam perjalanannya gitu, perjalanan waktu gitu. Nah, Al-Quran yang turun di abad 14 itu mempunyai kekhasan bahasa Arab yang beberapa diantaranya bisa jadi sudah beralih makna gitu, sehingga perlu dipelajari bahasa atau makna secara literal pada saat Al-Quran itu turun atau pada saat wahyu diturunkan. Metode yang kedua ialah melihat
asbabun nuzul gitu, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Ini bisa dilihat dalam konteks mikro, ya ini peristiwa-peristiwa yang mendorong turunnya ayat gitu. Ada kejadian yang kemudian Nabi menerima jawabannya ya, melalui wahyu gitu. Nah, itu yang konteks mikro. Yang konteks makro adalah kondisi sosial budaya ya di zaman pada saat atau di zaman ayat tersebut turun gitu. Artinya di abad 14 itu kondisi sosial masyarakat ya, audiens penerima wahyu pertama itu seperti apa ya. Itu yang disebut dengan yang makro gitu. Yang lain adalah yufasiru ba'duhum ba'du. Ya ini yang artinya adalah sebagian ayat itu menjelaskan ayat yang lain, sehingga ayat yang kita sasar untuk diketahui maknanya itu bisa dibandingkan atau dipelajari melalui ayat-ayat lain yang sejenis, kurang lebih seperti itu. Kemudian mencoba untuk memahami ayat melalui hadis-hadis Nabi gitu. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan ya, atau memperkuat ayat-ayat tertentu. Selanjutnya bisa membandingkan makna dari ayat yang ingin kita ketahui tersebut dengan penjelasan ataupun tafsir-tafsir lain gitu yang sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu atau ulama sebelumnya. Dengan demikian, ketika seorang mufasir itu ingin memaknai suatu ayat, maka pegangannya itu kokoh, itu kuat itu. Sedemikian sehingga makna yang kemudian ia simpulkan, ya, insya Allah itu mendekati kebenaran gitu. Ya. Ini tentu saja berbeda dengan seseorang yang ingin memaknai suatu ayat Al-Quran dengan membaca atau mempelajari terjemahannya saja gitu. Yang kemudian dia berupaya untuk menafsirkan sendiri ya. Karena itu ada baiknya seseorang yang ingin melihat atau mempelajari makna suatu ayat dari Al-Quran itu sebaiknya melihat atau merujuk pada tafsir-tafsir yang sudah dibuat oleh para ahlinya ya, yakni para mufasir atau penafsir yang memang berkompeten dalam bidangnya. Ya. Tidak boleh kemudian hanya melihat terjemahannya kemudian mengartikannya sendiri. Ini berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya.